kita sedang memasuki era di mana proses berpikir tidak lagi sepenuhnya menjadi aktivitas manusia. Tugas sekolah, ringkasan artikel, penyusunan argumen, bahkan keputusan sederhana kini bisa dikerjakan oleh AI dalam hitungan detik. Namun, muncul satu pertanyaan penting. Ketika berpikir dialihkan ke mesin, apakah otak kita tetap berfungsi seperti sebelumnya? Atau ada konsekuensi yang diam-diam sedang terbentuk? Saat ini, teknologi bukan lagi sekadar alat bantu administratif. Dulu, kita menggunakan ponsel atau komputer untuk mencatat, menghitung, atau mengatur dokumen. Otak tetap menjadi pusat proses reasoning, pengambilan keputusan, dan penyusunan ide. Sekarang, banyak langkah berpikir yang mulai dialihkan ke AI, bukan hanya mencari informasi, tetapi juga menyusunnya menjadi kesimpulan yang terdengar matang. Jika dilakukan terus-menerus, otak tidak sekadar dibantu, tetapi mulai kehilangan kebiasaan untuk memproses, mengevaluasi, dan menyusun logika secara mandiri. Dan perubahan kebiasaan berpikir berbeda dengan perubahan alat dapat memengaruhi cara kerja otak secara jangka panjang. Sebuah penelitian dari MIT mencoba mengukur hal ini secara ilmiah. Mereka melibatkan 54 partisipan, lalu meminta setiap orang menulis esai selama 4 bulan. Peserta dibagi ke dalam 3 kelompok dengan pola penggunaan alat yang berbeda. Pertama, kelompok A, brain only, menulis sepenuhnya mengandalkan proses otak, tanpa bantuan digital. Kedua, kelompok B, search mandiri, mencari informasi sendiri, lalu menyusunnya manual. Ketiga, kelompok C, ChatGPT Assisted, menggunakan AI untuk menyusun ide dan tulisan. Selama studi, gelombang otak mereka dipantau menggunakan EEG, sementara hasil tulisan dianalisis untuk melihat kualitas reasoning, fokus, memori kerja, dan keterlibatan kognitif. Yang menarik, di pertengahan studi, kelompok brain only dan kelompok ChatGPT sengaja ditukar. Tujuannya untuk melihat apakah efek penggunaan AI bisa pulih ketika kebiasaannya diubah. Hasilnya cukup mencolok. Kelompok yang menggunakan AI mengalami penurunan aktivitas otak terbesar, terutama pada area yang berkaitan dengan fokus jangka panjang, memori kerja, working memory, pengambilan keputusan decision making. Penurunan ini mencapai sekitar 55% dibanding peserta yang menulis dan menyusun argumen secara manual. Masalahnya, ketika mereka berhenti menggunakan AI dan kembali menulis sendiri, aktivitas otak mereka tidak langsung pulih. Otak melewatkan langkah-langkah reasoning yang seharusnya ia lakukan sendiri. Inilah yang disebut peneliti sebagai cognitive debt atau utang berpikir. Selain itu, mereka juga merasa kurang terhubung dengan tulisan yang dihasilkan. Ketika diminta menjelaskan kembali esainya, banyak yang kesulitan mengurai proses logika yang digunakan karena proses tersebut tidak benar-benar terbentuk di otak mereka sendiri. Sebaliknya, kelompok yang awalnya menulis tanpa AI tetap menunjukkan aktivitas otak paling stabil dan tinggi. Bahkan setelah mereka mulai diizinkan menggunakan AI, gelombang EEG mereka lebih sinkron. Artinya, otak benar-benar terlibat dalam proses reasoning, bukan sekadar menerima output. Esai mereka cenderung lebih kaya secara struktur, lebih runtut dalam alur, dan terasa sebagai hasil pemikiran pribadi. Ketika diminta menjelaskan kembali, mereka dapat mengurai alasan, pertimbangan, dan logika yang digunakan. Prosesnya mungkin lebih lambat, tetapi hasil reasoning dan pemahaman bertahan lebih lama di otak. Ini menunjukkan bahwa AI bisa menjadi alat bantu yang produktif dan relatif aman.
selama kebiasaan berpikir mandiri sudah terbentuk lebih dulu. Berpikir bukan hanya soal mendapatkan jawaban. Setiap kali kita menyusun argumen, memilih kata, atau memetakan logika, otak sedang membangun dan memperkuat hubungan antar ide. Ini melatih memori kerja, pengendalian emosi, kemampuan evaluasi informasi, dan membentuk struktur pemahaman jangka panjang. Ketika proses berpikir sering dialihkan ke AI, otak melewati latihan dasar yang membentuk kemampuan reasoning. Kita mungkin memperoleh jawaban lebih cepat, tetapi otak tidak membangun ketahanan proses berpikirnya. Dan yang kita latih sebenarnya bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana cara kita berpikir. Lee Cronin, profesor dari University of Glasgow, menegaskan, menyerahkan berpikir kritis ke LLM itu berisiko. AI sebaiknya dipakai seperti mesin pencarian probabilistik, bukan pengganti proses reasoning. AI dapat menghasilkan jawaban yang terdengar rapi dan meyakinkan, tetapi belum tentu akurat. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa saja menerima kesimpulan yang salah, hanya karena terdengar logis di permukaan. Critical thinking berfungsi sebagai sistem proteksi otak. Ketika menerima informasi baru, kita perlu otomatis memeriksa, apakah datanya kuat, apakah alasannya nyambung, apakah kesimpulannya mengikuti logika, apakah sumbernya layak dipercaya. AI membantu menyediakan opsi dan ringkasan, tetapi yang menentukan kebenaran tetap manusia. Gunakan AI sebagai pendamping, bukan autopilot berpikir. Teknologi dapat menyusun kata, tetapi tidak dapat menggantikan proses otak membangun cara berpikirnya. Sampai jumpa di video berikutnya.